Belajar tak selalu harus di dalam kelas. Pagi ini ada satu cerita sederhana yang membuat hati saya terasa hangat. Kakak yang sekarang duduk di bangku kelas 8 berangkat ke sekolah seperti biasa. Saya pikir hari ini akan sama seperti hari-hari sebelumnya. Belajar di kelas, mengerjakan tugas, lalu pulang. Ternyata saya salah. Hari ini adalah jadwal pelajaran olahraga. Namun, para guru memilih cara yang berbeda untuk mengajarkan anak-anak tentang kesehatan dan kebugaran. Mereka tidak hanya mengumpulkan siswa di lapangan sekolah, mereka mengajak seluruh siswa berjalan kaki dari sekolah menuju sebuah sungai. Perjalanannya melewati hamparan sawah yang hijau, jalan-jalan kecil di pedesaan, pepohonan yang rindang, serta udara yang masih begitu segar. Mungkin bagi sebagian orang, kegiatan ini terlihat biasa saja, hanya berjalan kaki. Tidak ada perlombaan, tidak ada medali, tidak ada nilai yang diumumkan. Tetapi justru di sanalah letak keistimewaannya. Anak-anak belajar bahwa olahraga bukan sekedar mengejar nilai. Olahraga juga tentang menikmati setiap langkah, menjaga tubuh tetap sehat, dan merasakan indahnya alam yang telah Allah ciptakan. Di sepanjang perjalanan, mereka bisa melihat hamparan padi yang bergoyang tertiup angin. Mereka mendengar suara burung yang mungkin selama ini tertutup oleh bisingnya kendaraan. Mereka melihat aliran air yang jernih mengalir menuju sungai. Mereka merasakan sinar matahari pagi yang hangat menyentuh wajah mereka. Mungkin ada yang bercanda dengan teman-temannya, ada yang tertawa karena lelah, ada yang saling menyemangati ketika mulai kehabisan tenaga. Dan tanpa mereka sadari, hari itu mereka sedang belajar banyak hal. Bukan hanya tentang olahraga, tetapi tentang kehidupan. Di zaman sekarang, anak-anak kita tumbuh di tengah kemajuan teknologi yang luar biasa. Sejak bangun tidur hingga menjelang tidur lagi, mata mereka sering tertuju pada layar handphone, tablet, komputer, televisi. Semua itu memang memiliki manfaat jika digunakan dengan bijak. Namun, jika terlalu lama hidup di balik layar, mereka bisa perlahan kehilangan kedekatan dengan alam. Padahal alam adalah ruang belajar yang begitu luas. Di sawah, anak-anak belajar bahwa makanan yang mereka makan tidak hadir begitu saja di meja makan. Ada petani yang bekerja sejak pagi hingga sore. Ada lumpur yang harus diinjak. Ada panas matahari yang harus dihadapi. Ada kesabaran menunggu padi tumbuh hingga masa panen tiba. Dari sungai, mereka belajar bahwa air adalah nikmat yang luar biasa. Mereka belajar pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, karena sungai yang kotor bukan hanya merusak pemandangan, tetapi juga merusak kehidupan. Dari pepohonan, mereka belajar bahwa sesuatu yang besar membutuhkan waktu untuk tumbuh. Sama seperti manusia, tidak ada kesuksesan yang datang dalam semalam. Semua membutuhkan proses. Yang membuat saya semakin kagum adalah peran para guru. Di tengah kesibukan mereka mengajar, masih ada keinginan untuk memberikan pengalaman belajar yang berbeda kepada murid-muridnya. Karena mereka memahami bahwa pendidikan bukan hanya soal menghafal pelajaran. Pendidikan adalah membentuk karakter, membentuk rasa syukur, membentuk kepedulian, membentuk kecintaan terhadap lingkungan. Mungkin bertahun-tahun lagi, anak-anak ini akan lupa rumus yang pernah mereka pelajari. Mungkin mereka lupa soal ulangan yang pernah mereka kerjakan. Tetapi saya yakin mereka akan tetap mengingat hari ketika berjalan bersama teman-teman melewati sawah, tertawa di sepanjang jalan, lalu sampai di tepi sungai dengan wajah penuh kebahagiaan. Kenangan seperti itulah yang seringkali tinggal paling lama dalam ingatan seseorang. Sebagai orang tua, saya juga belajar satu hal. Kadang kita terlalu sibuk mengejar nilai akademik. Kita ingin anak mendapat peringkat terbaik, nilai sempurna, prestasi yang membanggakan, padahal ada hal yang tidak kalah penting, yaitu memastikan anak-anak tetap memiliki masa kecil yang bahagia. Mereka berlari, mereka bermain, mereka mengenal alam,
Mereka belajar menghargai ciptaan Allah, karena anak yang bahagia biasanya akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih sehat, lebih percaya diri, dan lebih mudah bersyukur. Semoga semakin banyak sekolah yang menghadirkan pembelajaran seperti ini. Belajar yang tidak hanya membuat anak menjadi pintar, tetapi juga membuat mereka lebih dekat dengan alam, lebih peduli kepada lingkungan, dan lebih mencintai kehidupan. Terima kasih kepada para guru yang terus berusaha memberikan pengalaman terbaik untuk anak-anak kita. Karena sesungguhnya pelajaran yang paling berharga bukan hanya yang tertulis di buku, tetapi juga yang tertulis dalam pengalaman hidup. Dan mungkin hari ini di antara hamparan sawah yang hijau dan aliran sungai yang tenang, anak-anak sedang menulis salah satu kenangan indah yang akan mereka bawa hingga dewasa nanti. Terima kasih para guru.